Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas smartphone mid-range yang memiliki performa flagship. Karena di harga 3 jutaan, smartphone yang satu ini menggunakan chipset Snapdragon 860. Dan perkenalkan, ini adalah Poco X3 Pro, penerusnya Poco X3 NFC, yang ketika video ini saya upload, Xiaomi Indonesia belum memasukkan Poco X3 Pro ini secara resmi. Kenapa saya bisa dapat duluan? Seperti biasa, karena saya titip dari Bang Effendi, YouTuber cupu yang lagi mengejar 100.000 subscriber. Jadi buat kalian mungkin bisa dibantu untuk subscribe. Dan saya beli ini harganya sekitar $299 Singapura atau 3,2 juta rupiah, terus ongkirnya itu $70 Singapura atau sekitar 800.000 rupiah, udah 4 juta ya, dan pajaknya itu 2 juta rupiah. Jadi total Poco X3 Pro yang seharusnya ada di kelas mid range 6 juta. Kalau misalkan kita beli resmi di sini bisa dapat Mi 10T. Jadi kesimpulannya ya, jangan beli versi global atau impor. Tunggu versi resminya aja, karena dari beberapa pengalaman saya, versi resmi itu lebih murah dan after sales-nya pun juga kita lebih merasa aman gitu kalau misalkan kita beli resmi. Dan sekarang langsung aja kita buka ya, dan di dalamnya ada kartu ucapan juga, cuman ini bukan dari Alvin Se ya, tapi dari Kevin Q, Head of Poco Global. Berarti kastanya lebih tinggi Kevin Q ini ya, karena dia versi global ya, bukan versi Indo. Dan kita coba lihat di dalam paket pembeliannya ini ada apa aja. Jadi di sini ada SIM ejector, terus ada Poco stiker. Ada stikernya Poco ya. Jadi kalau gabung seperti ini, goyang Poco jadinya ya. Dan ada beberapa buku panduan yang tebel banget nih ya. Ini mungkin karena versi global, jadi ada beberapa bahasa. Terus juga ada case, masih ada case-nya transparan seperti ini. Nah, case-nya transparan. Dan ada Poco X3 Pro-nya sendiri. Terus di sini dia juga ada adapter dan juga kabel. Kita coba lihat adapternya ini, dia memiliki berapa outputnya, 33 watt. Dan di website globalnya Poco ya, diklaim kalau setengah jam itu dia bisa penuh sampai 62%. Dan kalau 100% itu butuh waktu sekitar 65 menit. Nanti kita buktikan. Terus di dalamnya juga ada kabel konektor yang pakai Type-C seperti ini, warnanya orange, ciri khasnya Poco. Oke, jadi sekarang ini kita bereskan dulu dan kita bahas Poco X3 Pro-nya. Dan sebelum kita buka Poco X3 Pro-nya, kalau kalian lihat di sini ada beberapa selling point. Yang pertama, chipsetnya dia udah pakai Snapdragon 860 7 nanometer yang clock speednya ada di 2,96 GHz. Dan ketika saya research di websitenya Qualcomm, Snapdragon 860 ini ada di atasnya 855, tapi sama dengan 855 Plus. Bedanya kalau 855 itu clock speednya ada di 2,84 GHz, 860 ada di 2,96 GHz. Jadi kayak di tuning atau versi overclocknya dari 855 lah. Kemudian untuk layarnya masih sama ya dengan Poco X3 NFC, jadi dia pakai layar dengan panel 120 Hz, IPS, Full HD+. Cuman bedanya di versi yang Pro ini dia udah menggunakan Corning Gorilla Glass 6, sementara di versi sebelumnya Corning Gorilla Glass 5. Untuk UFS-nya sama-sama 3.1 storage, dual speaker sama, NFC juga ada. Baterainya pun sama, 5160 mAh dengan coolingnya pakai liquid cooling teknologi versi 1.0 Plus. Oke, jadi sekarang langsung aja kita buka Poco X3 Pro-nya. Nah, kalau secara desain hampir tidak ada perbedaan ya kalau misalkan kita lihat sekilas desain dari Poco X3 NFC ke Poco X3 Pro. Cuman kalau kalian lihat di websitenya Poco ada perbedaan yang saya sendiri pun sebenarnya kalau nggak baca juga nggak tahu. Jadi di bagian tulisan Poco-nya ini ya, ini terlihat nggak ya kalau di kamera ya? Kalau dengan mata sih terlihat ya. Jadi dia ada yang namanya reflective chroma. Jadi di bagian ini kelihatan nih. Jadi ada kayak semacam gambar-gambar pelangi atau reflective chroma kalau Poco menyebutnya. Jadi kalau misalkan itu ya, kalian lihat ya ada kayak pelangi-pelanginya, dan tulisan Poco-nya juga dibikin ala-ala hologram. Udah itu aja. Dan di websitenya Poco juga diklaim kalau side mounted fingerprint yang sebelah kanan ini sudah diimprove materialnya, jadi lebih bagus. Cuman yang saya rasakan juga sama, feel-nya pun juga sama.
Jadi kalau misalkan kalian nggak lihat websitenya, kalian nggak akan tahu kalau ada penambahan reflektif chromanya ini. Terus untuk desain bingkai kameranya juga sama, malah di versi Poco X3 Pro ini ada penurunan resolusi. Kalau di Poco X3 NFC kamera utamanya 64 megapiksel, lensa ultra wide-nya itu 13 megapiksel, lainnya 2 megapiksel yang makro dan depth. Nah, di Poco X3 Pro ini kamera utamanya 64 megapiksel, ultra wide-nya ada di 8 megapiksel. Jadi mungkin biar harganya tetap bisa di 3 jutaan dengan chipset yang bisa dibilang chipset gaming ya, karena ROG Phone 2, pokoknya yang Black Shark 2 itu juga masih pakai Snapdragon 855 dan 855 Plus. Jadi 860 ini bisa dibilang di atasnya HP gaming, tapi HP gaming berarti sekitar 2 tahun lalu yang pakai Snapdragon 855. Tapi biar harganya mungkin bisa lebih murah, jadi resolusi kameranya diturunkan. Terus untuk port-portnya juga sama ya, di sebelah kanannya ini ada volume up and down, ada side mounted fingerprint, di bagian bawahnya ada speaker, ada lubang mic, terus juga ada konektor dengan Type-C, ada audio jack, jadi masih ada audio jack. Terus di sebelah kiri ada SIM tray, dan di Poco X3 NFC itu dia hybrid ya. Tapi kalau saya lihat di websitenya Poco sih dia tetap hybrid dengan micro SD-nya itu up to 1 TB. Nah, jadi dia masih hybrid juga di sini, tapi micro SD-nya ini up to 1 TB. Terus untuk selfie kameranya tetap di tengah, resolusinya pun sama 20 megapiksel, tidak ada dikurangi kalau untuk selfie kameranya. Dan untuk layarnya dia udah pakai Corning Gorilla Glass 6 yang tahan scratch. Seperti ini. Jadi kalau misalkan kalian taruh kunci, nah ini kok scratch, coba kita ilangin. Apakah bisa hilang ya? Tapi dia ada screen guard-nya kok. Jadi dia ada screen mateng konjo. Oh no kok. Ternyata ada scratch-nya ya. Nah, seperti ini, tapi tenang aja karena ternyata ya, jadi kalau kalian lihat di sini ada screen guard-nya yang sudah terpasang. Kirain Corning Gorilla Glass 6 bakalan tergores seperti ini ya. Gak apa-apa, yang tergores adalah screen guard-nya. Oke, jadi sekarang langsung aja kita tes untuk Antutu dari Snapdragon 860 di Poco X3 Pro ini. Karena kalau kita lihat ya, memang dari Poco X3 NFC ke Poco X3 Pro, perubahannya yang paling signifikan adalah di performa. Dan untuk hasil Antutunya dia ada di 566.179, tapi ada peringatan ya, belum di verified secara online seperti ini. Nah, untuk skornya ini juga mirip-mirip ya dengan Snapdragon 865 yang sekitar 500 ribuan. Dan untuk Geekbench 5-nya single core-nya ada di 767, multicore-nya 1845. Dan kalau misalkan kita comparekan online ya, 767 itu ada di atasnya OnePlus 7 Pro dan juga OnePlus 7T. Di atasnya Mi 9T Pro juga. Kalau secara multicore 1845, kalau kita bandingkan dia ada di atasnya Poco Phone F1 dan juga Samsung Galaxy A71, Redmi Note 8 Pro juga di atasnya. Dan Poco X3 Pro ini menggunakan liquid cooling teknologi 1.0 Plus yang kalau di websitenya ya up to 6 derajat Celcius CPU prosesor. Nah, up to 6 derajat Celcius ini perbandingannya dari mana saya juga nggak tahu karena di websitenya juga nggak diterangkan. Jadi langsung aja kita coba untuk throttling selama 30 menit. Dan kalau kalian lihat ya, Snapdragon 860 ini dia throttling di 20 menit terakhir dengan di bawah 80%. Untuk skornya kalian bisa langsung baca di sini. Mungkin karena chipsetnya ini masih baru ya, jadi mungkin ketika ada update baru lagi bakalan lebih dingin untuk CPU-nya. Padahal Poco X3 Pro ini sudah saya update di versi terbaru. Jadi versi terbarunya itu ada di MIUI 12.04. Ini udah paling baru ya dengan Android 11. Jadi semoga aja kedepannya bakalan ada update lagi biar performanya lebih dingin. Tapi seperti biasa, apalah artinya benchmark sintetis, jadi sekarang langsung masuk kita ke tes gaming. Di PUBG, Poco X3 Pro dengan Snapdragon 860-nya mendapatkan settingan smooth extreme dan stabil banget di 60 fps. Turun itu paling ada di 58 fps. Dan untuk sensor gyronya juga udah enak banget, responsif. Jadi buat kalian yang suka main PUBG dengan sensor gyro seharusnya aman. Dan sebenarnya kalau misalkan ada settingan 90 fps, saya yakin Snapdragon 860 di Poco X3 Pro ini masih kuat. Karena kalau kalian lihat grabnya itu bener-bener stabil di 60, turun itu paling ya di 58an fps lah.
Terus di game Honkai Impact 3 settingannya itu lowest tapi FPS-nya ada di 60 dan hasilnya untuk average dia ada di kisaran 45 sampai 50 FPS. Jadi kalau misalkan standar minimum untuk game bisa enak dimainkan itu 30 FPS, Poco X3 Pro dengan Snapdragon 860-nya ini masih nyaman banget untuk dimainkan dengan average 40 sampai 50 FPS. Cuman sayangnya untuk sistem cooling mungkin perlu beberapa update firmware lagi ya, karena lumayan anget dan kalau saya tembak pakai termogan suhu temperaturnya itu bisa sampai 45 derajat Celcius. Jadi kalau misalkan kalian nggak pakai case dan kalian main game memang cukup kerasa anget. Kalau untuk displaynya masih sama dengan Poco X3 NFC ya. Jadi dia memiliki refresh rate dynamic. Jadi ini nggak bisa di lock di 120 Hz. Dynamic 120 Hz dengan touch samplingnya ada di 240 Hz. Smooth banget memang ya. Cuman penyakitnya masih sama dengan Poco X3 NFC yang dulu. Jadi kalau misalkan kita scroll seperti ini karena dia dynamic, nah tuh kadang dia kayak kembali lagi ke 60 Hz. Jadi kalau misalkan kalian scroll seperti ini terus kalian diam agak lama gitu. Nah, seperti itu tadi. Jadi dia bakalan balik ke 60 Hz yang memang tujuannya bagus biar baterainya lebih hemat. Cuman kalau misalkan ada opsi untuk ngelock aja di 120 Hz menurut saya bakalan lebih enak. Karena mungkin ada orang yang kebutuhannya itu biar layarnya lebih smooth, dia nggak peduli baterai karena dia suka ngecas. Jadi mungkin kedepannya Poco bisa kasih update untuk di lock di 120 Hz. Terus kalau untuk spesifikasi layarnya juga masih sama ya, dia menggunakan panel IPS bukan AMOLED seperti di Redmi Note 10 kemarin. Resolusinya Full HD Plus 1080x2400 dengan aspek rasionya 20:9, brightness-nya ada di 450 nits. Kalau dibilang paling terang juga bukan yang paling terang. Jadi kalau saya lemparkan ke lighting kira-kira seperti ini. Kalau misalkan kalian lagi HP-an di tengah lapangan yang terik ya, seperti ini. Cuman kalau untuk kualitas gambarnya walaupun masih pakai panel IPS menurut saya udah bagus ya, warnanya terlihat lebih pop up. Dan Poco X3 Pro ini juga memiliki sertifikasi yang sama juga dengan Poco X3 NFC IP53 Splash and Dust Resistant. Kalau untuk audionya sama juga, jadi dia menggunakan dual speaker. Jadi ada di atas di sini, di bawah di sini. Nah, kalau misalkan saya tutupin yang bawah, suara yang bagian atasnya ini lebih imersif ya, tidak seperti Redmi Note 10 kemarin yang sebentar ini saya tutupin semuanya dulu dua-duanya. Redmi Note 10 kemarin audionya itu yang bagian atas kurang imersif, jadi kayak jomplang gitu audio bawah dan atasnya. Nah kalau ini suara atas ya, yang bawah saya tutup, ini suara atas saya tutup. Nah seperti ini, dua-duanya saya tutup seperti ini. Jadi untuk audionya memang imersif banget, tapi kalau misalkan sama seperti Poco X3 NFC juga di bagian belakangnya ini ikut getar. Kalau ini sekarang ada di volume 75%. Cuman ketika saya nge-review Poco X3 NFC dulu, ada yang bilang kalau memang disengaja seperti itu sama Poco biar lebih kerasa. Kalau misalkan kita lihat movie seperti ini ya, getarnya itu lebih kerasa. Tapi menurut saya kalau misalkan di Sony ya, di Sony itu ada yang namanya vibration sound. Jadi dia kalau misalkan ngebas aja bakalan kerasa getarnya, dan getarnya itu dari motor. Kalau ini getarnya bukan dari motor ya, tapi dari speakernya yang memang terlalu kenceng. Jadi plastiknya ini kerasa banget. Terus untuk Netflix, wideband-nya juga sudah ada di L1, jadi kalian bisa nonton atau streaming film favorit kalian dengan resolusi Full HD di platformnya Netflix. Sekarang lanjut ke kamera. Nah untuk user interface-nya masih sama ya dengan Poco X3 NFC. Mungkin penambahannya coba kita lihat di bagian sini. Jadi dual videonya ada, clone-nya ada, slow motion ada, vlog juga ada di Poco X3 NFC. Nah ini bedanya ya, kalau di Poco X3 Pro 48 megapiksel, di Poco X3 NFC 64 megapiksel. Oke, jadi ini adalah kualitas kamera depan di mode video 1080p 30 fps di Poco X3 Pro. Sekarang itu sekitar jam 4, tapi cuacanya memang agak sedikit mendung walaupun nggak terlalu gelap ya. Dan kira-kira seperti ini. Kalau menurut saya sih kameranya kurang nge-wide ya. Padahal di tangan saya udah yang kalau misalkan paling mentok kira-kira seperti ini. Tapi yang menarik di harganya ini stabilnya bagus banget ya. Jadi dia stabil. Ini saya jalan agak kenceng sekarang. Kalau kita gunakan untuk nge-vlog walaupun HP-nya ada getaran ketika saya jalan kaki ini, tapi kalau di layarnya Poco X3 Pro ini masih terlihat stabil. Dan ini adalah kualitas kamera belakangnya di resolusi 4K 30 fps. Ya, coba kita lihat di 4K 30 fps ini apakah autofocusnya bisa
cepet dan bagus. Set. Nah, seperti itu ya kira-kira. Apakah backlight jadi kurang fokus? Kita coba sekali lagi dari sini. Set. Di 4K-nya ini agak kurang watt ya, fokusnya kurang cepat. Tapi kalau untuk stabilnya coba kita gunakan untuk jalan. Di 4K ini masih stabil kalau di layarnya Poco X3 Pro ini. Cuma nanti jadinya seperti apa kita lihat. Dan kalau di mode 4K ini kita bisa zoom sampai berapa deh? Ada 6 kali. Nah, ini zoom 6 kali kira-kira seperti ini. Oke, dan ini adalah resolusi 1080p 30 fps dengan steady on. Nah, itu ada orang lari-lari ya. Saya juga bukan lari sih, ini jalan agak cepet juga. Dan kalau di sini juga stabil. Terus ini fokus ke kayu, coba kita lihat. Fokus ya. Nah, ini ya fokusnya seperti itu. Lebih cepat fokusnya ketimbang di resolusi 4K tadi. Ayo fokus. Nah, itu ya. Dan ini adalah kamera ultrawide-nya. Kalau kita pakai ultrawide nggak bisa pakai fitur steady on, tapi kok masih stabil kan. Dan gambarnya sekarang lebih nge-wide, kita bisa zoomnya itu sampai 2 kali kalau pakai lensa ultrawide-nya ini. Dan kalau yang paling nge-wide itu 0,6 kali. Nah, segini. Oke. Terus ini adalah mode dual video. Nah, kalau kita perhatikan ya, kamera belakangnya itu lebih stabil ketimbang kamera depan. Nah, kalau kalian lihat gambar belakangnya lebih smooth, sementara kalau di mode dual video ini kamera depannya agak gempa ya. Coba saya agak jalan pelan deh. Kamera depannya tapi feel-nya orang jalan itu masih kerasa. Jadi kalau misalkan kita ngevlog terus terlalu steady, menurut saya memang feel-nya orang nggak bisa merasakan, orang yang nonton nggak bisa merasakan kalau kita lagi jalan kaki gitu ya. Dikira kita pakai sepatu roda nanti kalau terlalu stabil. Dan ini adalah kualitas kamera depannya di mode video 1080p 30 fps. Masih cukup terlihat terang ya di layarnya Poco X3 Pro ini. Karena kalau kalian lihat lampu di belakang saya itu terlihat ya, biasanya nggak terlalu terlihat. Dan ini adalah kualitas kamera belakangnya di resolusi 1080p 30 fps dengan stabilizernya on. Nah, seperti ini ya, nggak ada jitter kalau di layarnya ini. Dan kita coba jalan ke sini, ada lampu di sini. Nah, di situ ada lampu juga, kira-kira seperti ini ya. Dan sekarang ada di resolusi 1080p 60 fps. Ya, kalau 60 fps memang lebih smooth, tapi dia lebih gelap ya. Ya, smooth banget, cuman nggak seterang 30 fps-nya tadi. Dan dulu seingat saya di Poco X3 NFC itu untuk clone fotonya cuman bisa foto dan video. Nah, sekarang nambah satu lagi yang namanya adalah freeze frame. Jadi kayak ala-ala TikTok gitulah, yang cara kerjanya sepertinya dia memfreeze-kan dulu satu frame kemudian digabungkan dan hasilnya bisa jadi seperti ini. Terus untuk quick centernya coba kita lihat, untuk NFC-nya dia ada di mana nih? Nah, ini ya NFC. Tuh, walaupun tidak ada tulisannya Poco X3 NFC di boxnya, tapi karena ini versi Pro, udah jelas ada NFC. Terus ada Mi Share, Mi Remote seperti biasa ya. Dan Poco mengiklankan Poco X3 Pro ini bisa penuh baterainya dari 0 ke 100% itu butuh waktu sekitar 65 menit. Jadi sekarang langsung aja kita coba buktikan. Jadi ini jam 10 ya, 2158, kita anggap aja jam 10. 9% dan dia penuh itu ada di 2332. Oh, bener ya. Kalau misalkan ke 100% aja 2318, jadi sekitar 1 jam 18 menit. Kalau full ya, karena 100% dan full itu beda. Kalau full itu 1 jam 32 menit, ini 1 jam 18 menit. Jadi ya lumayan cepet lah ya, masih sekitar 1 jam untuk baterai 5160 mAh dengan fast supportnya 33 watt. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Budi and see you on the next video. Bye bye.